lagi di channel saya Ijazov. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mengonlinekan database dari aplikasi Inventaris. Jadi untuk aplikasi Inventaris yang menggunakan database MySQL, itu databasenya bisa kita simpan di hosting atau di server online agar database tersebut bisa diakses dari beberapa komputer atau dari komputer mana saja. Jadi untuk bisa menggunakan database online ini, pastikan nanti web server telah mendukung remote host atau jadi remote MySQL. Jadi yang namanya remote MySQL itu database-nya itu nanti bisa diakses dari mana saja. Kalau nanti tidak mendukung remote host, maka nanti kesulitannya itu nanti kita harus setting IP untuk setiap komputer. Jadi langkah pertama kita buka web server, yaitu web server kita. Di sini kebetulan saya menggunakan web server cPanel. Jadi cPanel, kalau ada yang menggunakan direct admin nanti caranya juga hampir sama. Kemudian di sini kita masuk ke MySQL database. Kemudian kita buat database baru. Misalkan di sini saya buat database baru namanya Inventaris. Kemudian kita klik create database ya. Dan ini databasenya berhasil dibuat. Di sini kita copy atau kita simpan nanti agar bisa mudah diingat. Database seperti itu. Setelah membuat database, kita klik back lagi dan kita buat user. Kita buat user baru ya. Di sini kita buat add new user. Di sini misalkan coba untuk passwordnya kita tulis di sini saja karena mudah diingat. Password misalkan kita buat passwordnya seperti ini. Kita copy, kita paste lagi di sini. Kemudian create user. Kita ingat di sini usernya kita copy, user. Jadi kita sudah punya nama database, user dan password. Kemudian kita back lagi dan kita tekan back. Dan kita atur user untuk database. Di sini add user to database. Di sini kita pilih database yang kita buat tadi. Kita pilih user ya, user kan, add user berarti kita pilih user yang kita buat tadi ini. Kemudian untuk database-nya kita pilih database yang kita buat tadi. Kemudian klik add. Kemudian untuk pengaturan akses atau privilege kita klik all. Kemudian kita klik make change. Dan kita klik back. Jika sudah selesai kita klik back ya. Setelah itu di sini berarti kita sudah berhasil membuat database, juga add user, juga telah memberikan akses terhadap database yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita masuk ke PHP MyAdmin. Di sini masuk ke PHP MyAdmin. Kemudian kita pilih ya. Kita pilih database yang telah kita buat tadi ini. Kita pilih database ini yang telah kita buat tadi.
Kemudian kita klik import. Ini import. Jadi kita import file database yang kita miliki atau yang disediakan di dalam email, di dalam file yang Anda download. Di sini ada file DB Inventaris. Nah, ini akan kita import. Jadi kita klik choose file. Nah, ini DB Inventaris kita pilih, kita open. Kemudian kita pilih go. Tekan go. Jadi kita tunggu sampai dengan proses upload atau proses import database sukses atau berhasil. Kalau ada seperti ini, ya tidak apa-apa, bisa nanti diabaikan saja. Ini database sudah berhasil diimport. Kemudian klik back. Selanjutnya kita buka aplikasi. Jadi pastikan Anda tadi sudah menginstal aplikasi. Jika sudah menginstal, maka kita buka aplikasi yang ada di desktop ini. Kita double klik. Kita masukkan username dan password bawaan dari aplikasi, yaitu admin. Dan nanti setelah itu nanti akan terbuka aplikasi. Nah, seperti ini. Kita masuk ke menu tool ya, masih tool mau koneksi. Jadi kita atur untuk hostname-nya kita ubah sesuai dengan nama server atau nama website kita, atau nama server atau website kita di sini. Contohnya nama server saya itu yang saya gunakan itu Cafe Tutorial. Untuk database kita isi dengan database yang kita buat tadi. Untuk usernya ini kita buat tadi. Untuk passwordnya ini kita masukkan di sini. Untuk portnya kita ubah 3306 ya, 3306 port volume dari MySQL. Kemudian kita klik tes koneksi. Nah, jika berhasil seperti ini berarti database ini sudah connect ke dalam server online. Hanya bisa kita gunakan aplikasi atau input data. Jadi untuk aplikasi yang database-nya di-online-kan ini memang harus menggunakan internet yang benar-benar koneksinya bagus dan stabil. Nanti kalau koneksinya kurang bagus atau tidak stabil, itu nanti biasanya akan lambat atau lemot. Jadi kita gunakan koneksi internet yang benar-benar stabil seperti itu. Di sini misalkan kita klik tuh. Itu kita tekan tombol simpan atau add foto juga bisa. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau penasaran bisa menghubungi saya melalui nomor WhatsApp dari saya. Terima kasih.